إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini di hari Jumat terakhir di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui menjalankan salah satu perintahnya untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Ini adalah sebuah kenikmatan yang harus sama-sama kita sadari dan syukuri, karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insyaallah. Tak lupa khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya arti takwa, dengan sekuat kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 12 bulannya, di mana di dalam bulan ini terdapat sebuah peristiwa, sebuah momen yang sangat agung yang diberikan, yang terkait dengan hambanya yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perbedaan pendapat terkait kapan Isra Mi'raj itu terjadi. Tapi pada kesempatan ini khatib tidak akan menjelaskan, membahas tentang perbedaan kapan peristiwa itu terjadi, tapi apa yang kita bisa ambil hikmah dari peristiwa yang luar biasa dahsyat ini yang terjadi pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini mungkin sering kita dengar, sering kita dengar pembahasannya di banyak kesempatan, tapi sungguh ketika kita membahasnya itu kita mendapatkan sesuatu mutiara-mutiara yang tidak ada habisnya. Pada kesempatan ini
khotib ingin mengangkat beberapa hal yang penting kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini, yang kami ambil dari surat Al-Isra ayat 1 yang tadi khotib baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini dimulai dengan kata subhana, maha suci. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa peristiwa yang akan diceritakan oleh Allah dalam ayat ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang tidak lazim, peristiwa yang bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Luar biasa. Karena itu sejak awal Allah mencamkan bahwa sucikan Allah dari segala prasangka, segala dugaan kita tentang sesuatu yang luar biasa itu, bahwa Allah maha mungkin melakukan segala sesuatu apabila Allah menghendaki. Sucikan juga apabila kita sering mendengar mungkin riwayat-riwayat yang dapat kita tangkap sebagai sebuah kebutuhan dari Allah akan tempat dan waktu. Seolah-olah Allah berada di tempat tertentu, kemudian hambanya, makhluknya bergerak menuju ke tempat tersebut. Sucikan Allah dari sifat-sifat yang melekat pada makhluk. Bahwa Allah itu maha sempurna, maha mampu melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Itu yang ingin disampaikan dengan ayat ini, dimulai dengan kata subhana, maha suci. Sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala, bukan hanya keburukan, tapi juga kebaikan, kehebatan yang terjangkau oleh kita. Karena setinggi-tingginya kita mengira, menempelkan, menyifati Allah, Allah pasti lebih dari itu. Jadi yang pertama, sucikan itu apabila nanti dalam kita mempelajari peristiwa Isra Mi'raj ada sesuatu yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hal yang menarik di sini adalah kata berikutnya, subhanalladzi asra. Asra itu maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Jadi hambanya di sini yaitu Nabi Muhammad SAW bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra dan Mi'rajnya Nabi ini adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memperjalankan, bukan Nabi yang berjalan atas kemampuan dan kehendaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan bandingkan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Bagi perbuatan manusia itu mungkin sesuatu yang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Contoh lain yang kita bisa dapatkan ketika Allah menyebutkan peristiwa turunnya Ababil untuk menyerang Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah. Alam taro fa'ala rabbuka, tidakkah engkau telah mendengar perbuatan Rabbuka, Tuhanmu, kepada ashabil fil, pasukan gajah. Itu peristiwa itu disebut oleh Allah sebagai perbuatannya Allah. Fa'ala Rabbuka. Ini juga Isra Mi'raj adalah Allah yang berkehendak memperjalankan hambanya untuk bergerak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi ketika kita
melihat sesuatu itu adalah perbuatan Allah, maka Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah menginginkan setiap hambanya tidak pernah dalam segala kondisi, bahwa Allah maha mungkin, maha mampu untuk mengubah segala kondisi itu. Kita ingat pada sebuah riwayat bahwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun yang diistilahkan dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, karena pada tahun itu Rasulullah SAW baru kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya, yang mendukung dan membela dakwah Nabi, yaitu istrinya Sayyidah Khadijah alaihissalam dan pamannya Abu Thalib. Ini membuat beliau sangat sedih, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur bahwa diperjalankan, kemudian diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi kita lihat ibrah dari kondisi itu pada kondisi kita saat ini, kondisi pandemi, kondisi krisis dan sebagainya. Percayalah bahwa Allah maha mampu mengubah segala sesuatu itu dalam sekejap, dalam waktu yang kita tidak bisa sangka-sangka, di luar perkiraan kita semua, insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah bahwa di sini disebutkan kata bahwa Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan abdihi, hambanya. Tidak disebut nama, tidak disebut sesuatu yang ada melekat di dalam kalimat abadnya itu. Beda dengan ketika menyebut nabi-nabi lain, Abdana Dawud, Abdana Sulaiman, Abdana Isa, semuanya disebut namanya. Tapi Nabi khusus untuk Nabi Muhammad cukup disebut dengan abdihi, karena Rasulullah itu sudah mencapai tingkatan tertinggi dari penciptaan manusia. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sudah mencapai tujuan penciptaan itu, sehingga Allah cukup menyebut abdihi, dan itu langsung terasosiasi dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah bahwa peristiwa ini terjadi di waktu sebagian malam. Lailan itu kalau lail malam, lailan itu sebagian malam, sebagian kecil malam. Kenapa dilakukan di sebagian malam? Kenapa tidak dilakukan di siang hari atau waktu-waktu yang lain? Karena di dalam banyak tempat di Al-Qur'an waktu malam itu adalah waktu yang sangat tepat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu ayat yang awal-awal diturunkan oleh Allah kepada Rasul di dalam surat Al-Muzammil dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam walaupun sedikit. Kenapa diminta untuk bangun di waktu malam itu? Karena di ayat yang berikutnya disebut inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena engkau setelah menjadi rasul itu, kemudian akan menerima wahyu, akan menerima tanggung jawab yang sangat berat. Sehingga bangunlah malam, komunikasikan permasalahan-permasalahanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini juga bisa diartikan bahwa ketika kita berada dalam sebuah permasalahan yang berat, maka bangunlah malam,
kemudian sampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Isra dan Mi'raj itu dilakukan waktu malam karena malam itu memang malam waktu yang spesial. Kemudian minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Padahal pada saat itu Masjidil Haram belum ada, Masjidil Aqsa belum ada. Pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj itu baru ada Ka'bah yang di dalamnya masih banyak berhala-berhala. Di Masjidil Aqsa juga belum ada. Masjidil Aqsa masih menjadi sinagog orang Yahudi, tapi Allah sudah mengatakan bahwa ini Masjidil Haram, itu Masjidil Aqsa, dan benar terbukti itu menjadi Masjidil Haram dan kemudian di Aqsa menjadi Masjidil Aqsa. Dan di sini disebutkan dari masjid ke masjid. Perjalanan yang dibawa Nabi kita itu dari masjid ke masjid. Ini menyeratkan bahwa masjid itu adalah pusat peradaban seharusnya, yang menyebarkan segala manfaat di muka bumi ini harusnya itu berporos pada masjid, dari masjid ke masjid. Di sini diartikan perjalanan Nabi Isra Mi'raj ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baru kemudian dari Masjidil Aqsa Mi'raj Nabi Muhammad SAW ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Nah, ini menyiratkan kepada kita bahwa agama ini itu tidak hanya jadi lengkap. Isra dan Mi'raj itu mencakup perjalanan horizontal maupun vertikal. Perjalanan menjaga hubungan sesama makhluk di muka bumi ini dan juga menjaga hubungan dengan Sang Khalik. Di dalam awal ayat surat Al-Baqarah disebutkan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang yang bertakwa itu dijelaskan pada ayat-ayat selanjutnya bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada sesuatu yang dia nggak tahu, yang dia nggak bisa tangkap dengan inderanya, tapi dia beriman kepadanya. Salah satunya dan yang gaib mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Salat itu adalah hubungan Allah dengan hambanya, menjaga hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Tapi tidak cukup dengan itu, tapi juga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan pada rezeki yang kami berikan kepada dia infakkan. Mimma, sebagian. Kemudian mempercayai apa yang disampaikan kepadamu, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Ini juga menyiratkan adanya sikap untuk kita menghormati keyakinan yang lain. Kemudian juga yang terakhir adalah meyakini adanya hari pembalasan. Jadi Isra Mi'raj ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita ini harus menjaga dalam beragama ini harus seimbang antara menjaga hubungan dengan Allah juga menjaga hubungan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kecaman kepada orang yang hanya melakukan sholat, tapi dia tidak mempraktekkan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana kita mungkin hafal ya, dalam surat Al-Ma'un disebutkan wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat yang seperti apa yang disebut celaka itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang untungnya bukan fi sholatihim tapi an sholatihim. Kalau fi sholatihim itu di dalam sholatnya dia lupa, lalai gitu.
tapi an solatihim. An solatihim itu akan nilai-nilai solat itu dia melalaikan. Apa sih nilai-nilai solat itu? Solat itu adalah meminta kepada Allah, doa. Solat itu secara lughatan, secara bahasa artinya doa. Baru secara syariat perbuatan yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Tapi secara bahasa solat itu doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat selanjutnya disebutkan nilai-nilai solat. Lalai terhadap nilai-nilai solat. Yang pertama, dia solat itu bukan untuk Allah tapi untuk dilihat oleh orang lain. Dan yang kedua, ada orang yang minta bantuan, kita nggak mau bantu. Ada orang yang butuh, kita tidak mau bantu. Maka celakalah orang yang sholat yang lalai terhadap nilai-nilai sholat, yaitu membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita bisa ambil hikmah supaya kita bisa menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah SAW yang membawa misinya untuk bersama-sama kita menerapkan agama ini dengan seimbang, memperbaiki terus hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.